Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran agenda kedua kepemimpinan kinerja, pelatihan kepemimpinan administrator pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hindarto sebagai Widyaswara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Agenda pembelajaran kita kali ini yaitu strategi delivery agenda kedua, pelatihan kepemimpinan administrator. Ini dasar hukum pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator. Kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator ini terdiri dari 3 kelompok mata pelatihan, yaitu mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Berikutnya kelompok mata pelatihan inti pada pelatihan kepemimpinan administrator. Ini ada 4 agenda. Agenda pertama kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kedua kepemimpinan kinerja, agenda ketiga manajemen kinerja, agenda keempat aktualisasi kepemimpinan kinerja. Fokus kita pada pembahasan kali ini yaitu agenda kedua kepemimpinan kinerja yang terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional, yang kedua mata pelatihan jejaring kinerja, yang ketiga mata pelatihan strategi komunikasi organisasi sektor publik, yang keempat manajemen perubahan sektor publik. Berikutnya tahap self learning mandiri. Ini di hari keempat dan hari kelima sebanyak 10 jam pembelajaran. Ini termasuk pembuatan makalah isu-isu agenda ya. Di hari keempat ya, di hari keempat dan hari kelima. Hari keempat MOC pembelajaran agenda kedua 5 JP, hari kelima ya, MOC pembelajaran agenda kedua 3 JP, dilanjutkan dengan pembuatan makalah isu-isu agenda kedua sebanyak 2 JP ya. Sedangkan untuk e-learning ya, e-learning ini di hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 ya. Untuk tahap distance learning, untuk e-learning hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15. Untuk di hari ke-13 ya, sinkronus pembelajaran agenda kedua 2 JP, lanjutkan dengan asinkronus pembelajaran agenda kedua sebanyak 7 JP, dan di hari ke-14 sinkronus pembelajaran agenda kedua 2 JP, lanjutkan asinkronus pembelajaran agenda kedua 7 JP. Hari ke-15 asinkronus pembelajaran agenda kedua sebanyak 4 JP, dilanjutkan sinkronus pembelajaran agenda kedua sebanyak 2 JP. Jadi alokasi jam pembelajaran agenda kedua untuk sinkronus ya, ini 6 jam pembelajaran, terdiri dari 3 sesi ya. Dan untuk asinkronus 18 jam pembelajaran, terdiri juga 3 sesi ya. Selanjutnya untuk tahap klasikal ini di hari ke-30 dan hari ke-31. Di hari ke-30 ya, pembelajaran agenda kedua sebanyak 9 JP, dan di hari ke-31 pembelajaran agenda kedua sebanyak 12 jam pembelajaran. Berikutnya, strategi delivery agenda kedua, pelatihan kepemimpinan administrator. Ini khususnya pada tahap klasikal kedua, yaitu hari ke-31, sebanyak 12 jam pembelajaran. Pendahuluan ini sebanyak 60 menit. Pendahuluan 60 menit ya, dengan tahapan yang pertama mengucapkan salam ya, dan sapaan yang hangat kepada peserta ya. Berikutnya ya, mereview kembali pengalaman belajar pada tahap klasikal pertama ya. Selanjutnya menguraikan tujuan pembelajaran dan agenda pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ya, menyampaikan quote, ya, motivasi, dan
energi set. Ya, ini pada tahap pendahuluan. Berikutnya untuk penyajian pertama banyak 165 menit dengan kegiatannya, ya, tahapan kegiatannya yaitu melaksanakan brainstorming tentang penerapan membangun jejaring kinerja, jaring kerja. Ya, ini sesuai dengan modul kedua. Berikutnya bagaimana strategi komunikasi organisasi sektor publik sesuai dengan modul ketiga, dan manajemen, ya, perubahan sektor publik sesuai dengan modul keempat. Ini terkait dengan bagaimana tantangan perubahan organisasi publik, ya, dan manajemen perubahan sektor publik. Kegiatan berikutnya yaitu penyusunan strategi. Penyusunan strategi ini yang dilakukan oleh peserta, penyusunan strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan, strategi komunikasi sektor publik, dan manajemen perubahan organisasi. Ini kelas, ya, peserta dibagi menjadi 4 kelompok, ya, 40 orang dibagi 4 kelompok menjadi 4, ya, 10 masing-masing kelompoknya, ya, beranggotakan 10 orang. Penyajian yang kedua sebanyak 135 menit, ya, 135 menit dengan tahapannya yaitu merancang desain seminarnya, ya, yang akan dilakukan dari pembahasan di penyajian pertama tadi, dilanjutkan dengan seminar strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Selanjutnya melakukan refleksi, ya, Berikutnya untuk penyajian ketiga ini sebanyak 150 menit dengan tahapan melakukan diskusi kelompok, ya, penerapannya dan evaluasi terkait dengan modul pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya, bagi pejabat administrator terkait dengan tantangan dan solusinya. Lanjutkan dengan penguatan agenda kedua, ya, mengembangkan kompetensi kepemimpinan kinerja, bagaimana kepemimpinan yang akan datang, ya, ke depan, dan melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya paparan dan tanya jawab dilanjutkan dengan rangkuman bersama atas apa yang sudah didiskusikan selama sesi klasikal kedua, ya, di hari ke-31, ya, yang sudah berlangsung. Selanjutnya penutup ini selama 30 menit, ya, dengan tahapan kegiatan, dengan kegiatannya menyampaikan capaian, ya, belajar hari ini dan kaitannya dengan kepemimpinan masa depan. Berikutnya menyampaikan feedback terkait dengan paparan-paparan yang sudah dilakukan oleh peserta. Selanjutnya menyemangati dan apresiasi terhadap keaktifan peserta. Dan kegiatan terakhir yaitu closing statement dan memberi salam penutup. Demikian, ya, strategi delivery, ya, agenda kedua khususnya pada tahap klasikal kedua sebanyak 12 jam pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.